Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Windy, NIM 211054101, kelas S1. Dosen pembimbing saya Bapak Bintang Rizky SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Neo-Keynes, yaitu tokohnya Simon Kuznets, tentang hubungan antara pendapatan, tabungan, investasi dalam masyarakat agregat. Simon Smith Kuznets terkenal atas studinya tentang pendapatan nasional dan komponen-komponennya. Kuznets adalah guru besar ilmu ekonomi di Universitas Pennsylvania, Johns Hopkins, dan Harvard. Ia adalah Presiden American Economic Association pada 1954. Kuznets berperan dalam kegiatan yang bersangkut paut dengan data statistik yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan dengan kerangka analisis berdasarkan teknik dan metode ilmu matematika canggih. Dalam hal ini ada 3 buku Kuznets yang paling menonjol. Pertama, National Income and its Composition. Kedua, Economic Change. Yang ketiga, Modern Economic Growth Rate, Structure, and Spread. Dalam karyanya yang pertama, Kuznets yang terkenal adalah hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan nasional atau national accounts. Berkat karya Kuznets, kerangka pemikiran Keynes, Hansen, Samuelson, dan penelitian empiris kuantitatif seperti mengenai hubungan antara pendapatan konsumsi, tabungan, investasi, dan masyarakat secara agregat. Dan segala sesuatu itu dapat diamati dan dikaji secara berturut-turut sesuai tahapan dalam perkembangan waktu. Hal ini dikenal dengan analisis kurun waktu atau time series analysis. Lalu, apa hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi? Konsumsi, tabungan, dan investasi itu saling berhubungan. Apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah, investasi pun ikut rendah, karena tidak tersedia uang selain untuk konsumsi. Begitu juga sebaliknya, ketika konsumsi turun, tabungan dan investasi akan bisa naik. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi punya rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C tambah I, atau C tambah S sama dengan C tambah I, atau S sama dengan I. Keterangannya adalah Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan, dan I adalah investasi. Jadi, apakah besar pendapatan sangat berpengaruh terhadap besarnya tabungan? Jika pendapatan mereka tinggi, maka jumlah tabungan mereka juga tinggi. Namun sebaliknya, jika pendapatan mereka rendah, maka jumlah tabungannya juga rendah. Lalu, apakah ada hubungan antara pendapatan dengan konsumsi? Hubungan antar tingkat pendapatan dengan konsumsi sangat erat kaitannya, yaitu masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah tentu dengan sendirinya mempunyai pengeluaran konsumsi yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya, yaitu bila pendapatan masyarakat besar, maka peluang tingkat konsumsinya akan besar. Pendapatan dapat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang didapat, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi disebut dengan tabungan. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Semakin tinggi tingkat keinginan menabung, maka sedikit pula kemungkinan berinvestasi. Begitu pula sebaliknya. Apabila rumah tangga ingin menabung dengan jumlah lebih banyak dari keinginan pengusaha untuk investasi, penerimaan perusahaan akan lebih kecil dari pembayaran pendapatan nominal dan produksi akan turun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga kegiatan itu terus akan berada di sekitar kita. Untuk menyeimbanginya, ketiga hal itu, kita membutuhkan perencanaan yang cermat. Manusia agregat yang dimaksud adalah model penawaran agregat dan permintaan agregat, yang mana seringkali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Kerangka kerja penawaran dan permintaan agregat bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan yang terjadi pada penawaran dan permintaan agregat. Apakah hipotesis Kuznets? Simon Kuznets membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai,
distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun, setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Alasan kurva terbalik menurut Kuznets karena kurva menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah, maka akan semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. Nah, ini ada perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Inflasi yang terjadi pada Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi yaitu terjadi pada bulan Januari 2019, yaitu Kota Padang mengalami inflasi 0,24% dan Kota Bukit Tinggi mengalami inflasi sebesar min 0,39%. Inflasi tahun ke tahun dari Kota Padang yaitu 2,36% dan inflasi tahun ke tahun dari Kota Bukit Tinggi sebesar 1,83%.